kita di episode keempat. Perkenalkan, aku Agila Naylandita sebagai moderator dan di sini ada dua narasumber kita. Aku Sabrina dari Kebidanan Angkatan 2025. Halo, aku Firda dari Kebidanan Angkatan 2025. Hari ini topik pembahasan podcast kali ini mengenai beasiswa dan seputar menjadi gimana sih jadi anak S1 Kebidanan UNESA. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana nih sebelum masuk Kebidanan UNESA, apa yang membuat kamu tuh pilih kebidanan dan bagaimana bayangan kamu tentang kehidupan kuliah saat itu sebelum kamu pilihnya? Oh ya, jadi sebelum masuk ke Kebidanan UNESA itu aku dulu emang awalnya mau jadi tenaga kesehatan, cuman bingung mau ambil jurusan apa. Terus akhirnya aku konseling ke guru les aku. Nah, disaranin itu Kebidanan UNESA. Kalau untuk aku sendiri dari awal tuh emang sudah tertarik dengan dunia kesehatan. Nah, dan juga aku tuh suka banget sama anak kecil. Terus aku mulai cari-cari nih info apa sih jurusan yang cocok sama minat dan bakat aku. Nah, waktu aku scroll medsos, aku nggak sengaja itu nemu postingan tentang Kebidanan UNESA. Nah, dari situ aku tuh mulai tertarik sama kebidanan ini. Oh, seperti itu. Nah, kan kalian ini udah keterima nih di Kebidanan UNESA. Ingat gak gimana pertama kali waktu kalian PKKMB? Pengalaman apa yang paling berkesan menurut kalian berdua? Kalau aku awal PKKMB itu rasanya campur aduk, seneng tapi sedikit gugup juga, karena kan semuanya itu baru lingkungannya, apalagi aku belum terkenal sama teman-teman. Dan juga waktu pertama kali ketemu teman-teman itu senang banget tentunya, karena selama ini kan kita hanya hanya ngobrol lewat WA. Nah, setelah kita bertemu, kita sedikit canggung awalnya sedikit canggung, tapi lama-lama kita sudah enjoy dan berteman sampai saat ini. Kalau dengan kamu, Sabrina? Sama kayak Firda, campur aduk, ada seneng, ada capek juga, soalnya PKKMB kan tugasnya banyak ya. Tapi seneng sih, soalnya ngerjainnya bareng teman-teman orang baru gitu kan. Jadi energinya baru yang dikeluarin. Nah, setelah melewati masa-masa PKKMB, kan udah mulai kuliah nih. Apa tantangan terbesar kalian untuk menghadapi adaptasi dengan lingkungan dan sistem belajar kalian yang baru di kampus ini? Kalau aku, yang pertama tantangannya tuh yang pasti manajemen waktunya ya. Soalnya kita kan juga ada praktikum, terus ada tugas juga, terus ujiannya juga ada CBT sama praktikum itu kan. Tantangan terbesar itu ya manajemen waktunya sih yang harus dilatih terus-terusan. Kalau untuk aku sendiri itu adaptasi, karena sistem belajar di sekolah sama di kuliah itu menurut saya cukup berbeda. Apalagi seperti yang disebutkan Brina, kalau kita ada praktikum, ujian CBT, dan praktikumnya ini tuh juga ada ujian. Jadi menurut aku itu yang sedikit susah. Itu. Nah, selama tahun pertama kuliah ada nggak pengalaman atau momen tertentu yang membuat banyak belajar dan berkembang sebagai mahasiswa kebidanan? Kalau aku sendiri, jadi waktu kita semester 1 kita pernah kan ke tempat praktik mandiri bidan. Oh iya. Nah, di situ itu menurut aku menambah wawasan aku juga, karena di sana kita tuh bisa lihat bagaimana bidan itu bekerja dan juga melayani pasien. Jadi itu menambah pengalaman aku juga, yang nantinya aku profesi aku sebagai bidan tuh nantinya bekerjanya tuh seperti apa, seperti itu. Iya sih, sama kayak Firda juga. Waktu itu kan ada kunjungan ke bidan. Itu bikin kita tahu juga kan yang aslinya kerja di lapangan gimana. Terus habis itu juga waktu praktikum juga itu bikin kita nambah pengetahuan. Nah, menurut kalian bagaimana proses kalian itu menemukan cara belajar kalian, mengatur waktu kalian, dan menyesuaikan diri kalian di perkuliahan ini selama semester 1 dan semester 2?
Kalau aku awalnya tuh merasa sedikit kesusahan karena kan materinya juga banyak, yang dipelajari juga banyak, apalagi ada praktikum, terus ada teori juga. Nah, tetapi aku tuh nemu cara belajar yang menurut aku tuh cocok buat aku sendiri, menurut aku sendiri, itu yaitu membuat rangkuman dan juga menjelaskan kembali dari materi yang aku pahami serta berdiskusi dengan teman-teman untuk menambah pendalaman materi yang aku pahami seperti itu. Sama sih, aku juga kayak gitu. Awalnya agak sulit ya, apalagi materinya juga banyak. Tapi untungnya tuh dosen-dosen di kebidanan itu sering banget ngasih kita kayak cara belajar yang tepat gitu. Terus juga bisa konsultasi ke dosen pembimbing juga kan. Ya. Nah dari situ kita aku bisa nemuin cara belajar aku sih dengan ngerangkum. Terus habis itu banyakin latihan soal. Seperti itu. Terus selama menjalani perkuliahan ada nggak kayak kegiatan, pengalaman atau kesempatan tertentu yang menurut kalian berdua ini paling membantu untuk berkembang dan menambah pengalaman sebagai mahasiswa? Ya, kalau menurut aku itu aku mencoba memberanikan diri untuk mengikuti lomba. Walaupun aku ngerasa aku kurang, tapi aku mencoba untuk berani dan juga walaupun aku masih mahasiswa baru, waktu itu semester 1, aku mengikuti lomba tersebut. Jadi menurut aku mengikuti lomba itu bisa membantu pengalaman aku sebagai mahasiswa ini. Kalau dari Sabrina sendiri? Kalau aku itu memberanikan diri buat mengikuti beasiswa. Nah, di dalam beasiswa itu biasanya suka diadain kayak kegiatan sosial gitu, jadinya bikin kita beradaptasi juga kan sama orang lain. Jadinya skill komunikasi kita juga Gimana? Kan tadi sempat disinggung juga nih ada yang ikut lomba dan ikut beasiswa. Gimana kalian kan kalau misalnya ikut lomba itu harus ada persiapan dari pembuatan karyanya, terus mengikuti bagian-bagian dari acara lombanya seperti itu. Gimana kalian itu membagi waktu di tengah tugas, praktikum sama kegiatan lainnya itu kadang kan padat kan bisa dibilang. Kalau aku sendiri ya tentu aja aku mendaftarkan prioritas mana tugas yang paling dekat deadline itu. Jadi kalau misalnya tugasnya itu masih lama pengumpulannya, aku dari hari sebelumnya itu udah mengerjakan tugasnya supaya nanti pas sudah hari H-nya itu tidak bingung gitu. Kalau dari Sabrina sendiri? Kalau dari aku sendiri buat persiapan beasiswa itu, kalau misal lagi diselingi sama deadline tugas gitu ya, biasanya aku ngerjain dulu tugasnya dari deadline yang paling dekat. Terus habis ngerjain tugasnya baru aku nyiapin dokumen-dokumen buat beasiswa tersebut. Nah, buat kalian tadi kan ini kita bakal bahas si beasiswa ini. Kalian itu pertama kali tahu tentang informasi beasiswa itu dari mana? Terus apa yang membantu kalian tertarik untuk mencoba mendaftarkannya? Kalau aku sebenarnya sudah tahu beasiswa ini tuh dari SMA. Karena kebetulan aku SMA itu sudah pernah mengikuti beasiswa ini udah pernah dapat. Dan emang sudah berencana untuk ikut lagi pada saat aku kuliah. Nah, dan juga waktu itu dosen pernah share mengenai pendaftaran beasiswa ini. Di situ aku mulai tertarik untuk mendaftar dan mencoba lagi. Seperti itu. Betul. Aku juga kayak gitu. Soalnya aku dari SMA juga udah ikut dan udah pernah dapat. Jadinya tinggal meneruskan aja dan dapat info juga dari grup beasiswa aku ada ikut. Seperti itu. Terus dalam proses meraih beasiswanya ini, tantangan apa yang paling berkesan dan pelajaran apa yang paling banyak kamu dapatkan kalian? Kalau untuk aku sendiri tantangannya itu tidak terlalu besar, tetapi kalau pengalaman ini kan seperti kata Brina tadi, beasiswa itu ada satu program sosial itu yaitu nama programnya itu Sinau Bareng. Jadi di situ kita mahasiswa diminta tolong untuk membantu mengajarkan anak-anak TK ataupun SD. Jadi di situ aku tuh bisa melatih skill komunikasi aku juga dan juga membagi ilmu dengan adik-adik di sana. Kalau dari aku sendiri tantangannya itu dari saingan beasiswanya ya, karena ini kan beasiswanya satu Surabaya kan, otomatis nggak cuma
ratusan orang, tapi ribuan orang, bahkan belasan ribu orang. Jadinya tuh bikin aku ada rasa deg-degan gitu sih, takut gak keterima, overthinking lah gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat lagi nih perjalanan kalian dari PKKMB sampai berhasil mendapatkan beasiswa ini, pelajaran paling berharga apa yang kalian peroleh, dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa baru kebidanan UNESA yang sedang menjalani proses yang sama? Jadi dari awal PKKMB sampai sekarang saat ini, aku tuh banyak belajar untuk menikmati proses yang sudah aku alami. Karena pada awal-awal semester kan saya sedikit bingung, pusing, dan juga cepat lelah. Tapi sampai sekarang saya dapat bertahan, itu merupakan suatu hal yang membanggakan untuk saya sendiri. Di sini aku mau kasih pesan buat mahasiswa baru di Indonesia. Yang pertama itu nikmatin proses kalian. Terus juga kalau misalnya lagi burn out, tahu-tahu capek gitu, berhenti, jangan dipaksain. Terus habis itu perbanyak pengalaman juga. Terus jangan takut buat mencoba hal baru, karena pengalaman kecil itu kita bisa belajar dan berkembang. Oke, ini topik hari ini sangat berkesan ya. Tergambar sudah gimana jadi mahasiswa S1 Kebidanan Indonesia dan bagaimana cara meraihnya, dari meraih beasiswa serta cara belajar kalian, ikut lomba-lomba seperti itu. Sangat daging banget isinya nih di podcast kali ini. Oke, terima kasih buat narasumber kita ini pada hari ini. Makasih untuk Dina dan Firda. Tetap semangat ke depannya. Buat teman-teman sobat Mirsa, jangan lupa tonton episode selanjutnya. Dadah.